Oke guys, ketemu lagi sama gua Master Sinyo dan Avengers William. Kita mau kemana nih? Kita hari mau pergi Syuting, ya. program baru namanya apa? Ngobrol New Kanan. Ngobrol Kanan. Oke. Penasaran kan? Siapa Check it out. yang akan jadi Bintang tamu. bintang tamu kita? Tunggu. Check it out. Emon. Oke guys, kita masih dalam perjalanan. Jalanan agak sedikit terhambat di daerah Pancoran. Jadi guys, akan ada kejutan buat temen kita yang hari ini akan mendapat surprise juga. Pengen tahu apa kejutannya? Kita akan tunggu. Check it out. Oke, kita udah sampai di TKP. Kita akan menuju ke tempat di mana bintang tamu kita akan kita wawancara. Check it out. A few moments later. Oke, kita udah sampai di tempat narasumber kita hari ini kita. yang kece banget. Sumpah capek banget kita naik 26 lantai. Tapi nggak apa-apa, itu worth it buat narasumber kita yang kece ini ya. Ini perjuangan kita naik tangga 27 lantai. Ayo langsung aja. Yuk. Langsung aja. Oke, sekarang kita sudah di depan pintu. Ini rasanya naik tangga 26 lantai. Oke. Luar biasa. Hah, Kira-kira Kita berjuang narasumber terus. kita lebih apa ya? ketok aja. Yuk, buka ya. Oke, kita ketok dulu. Sepada. Ada orang kali? Ada nggak? Pada. Oh. Wow. Wih, Sekap. ini dia nih narasumber kita yang kece ini nih. Gue kayak kenal lu pada nih. Kayak pernah ketemu di mana gitu ya? Kita kesini untuk menagih utang, wah. Enggak bercanda ya. Bisa diteruskan. Oke, kita pada masuk? Silakan masuk. Oke. Mantap. Ini ya. Silakan bapak-bapak yang luar biasa. Akhirnya finally kita ketemu dengan narasumber kita yang keren habis, seorang founder dari komunitas Infinite namanya, dan juga salah satu founder dari beberapa perusahaan. Biasa, anak muda berbakat, multi talent, tapi bukan talentan ya, multi talent. Itu Dika Permana. Halo brother. Hai. Langsung bro. How are you? Puji Tuhan, baik banget. Aduh. Luar biasa. Kalian gimana by the way? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Sehat. baik. Gimana corona? Corona, ya udahlah. Biarlah mereka berlalu. Biar corona berlalu. Iya betul. By the way, mau lepas pasir aja kali? Ya, boleh. Aman lah ya? Aman ya? Aman. Jadi kita jaga jarak nih sekarang. Oke, kita jaga jarak. Oke, Ini kita lepas ya. Sekalian kita lepas masker ya. kita lihat mukanya dari Oh, siap. narasumber kita hari ini yang Halo ya. wah, gila. Kamera. Saya hari ini merasa kalah tampan di antara dua pria tampan ini. Bisa saja nih Pak Stefano. Ya, gimana Dika kabarnya semasa pandemi ini? Ya puji Tuhan, semua masih dalam kontrol istilahnya gitu kan ya, khususnya untuk pelayanan semuanya masih bisa terjadwal dengan baik dengan metode yang mungkin nggak pernah sebelumnya kita lakukan, online service. Dan sekarang kita sudah mulai belajar masuk ke area tersebut gitu. Dari yang memang di gereja sendiri memang tidak ada sumber daya yang khusus yang bisa untuk rekam video, terus kemudian edit video. Tapi akhirnya secara otodidak gua belajar untuk bisa rekam dan edit gitu. Tapi kalau sekarang puji Tuhan sih udah ada tim yang memang bisa secara fokus mengerjakan itu. Tuhan, ya. Jadi lebih enak gitu. Puji Tuhan. Awalnya tuh waduh, sesak napas bro. Gimana rasanya dari awal offline yang ngeliat kamera ya, terus tiba-tiba Iya. akhirnya mau nggak mau bertatap langsung dengan kamera dan jemaat kita nggak tahu dia tahu apa enggak kan? Makanya, gua bingung lagi ngomong khusus juga susah juga. Akhirnya sih ngerasa kayak stand up comedy gitu kan? Betul. Oke, mungkin William ada mau Ya. Oke, jadi pemirsa sekalian, hari ini kita ditemani dengan satu narasumber kita yang begitu luar biasa.
terutama di dalam rekam jejaknya ya, di dalam mendirikan sebuah komunitas yang komunitas anak-anak muda tentunya dengan gaya kekinian tapi tetap mengusung value-value dan nilai-nilai kekristenan di dalamnya. Nah, komunitas itu tadi Bapak Gembala Sidang sudah sebutkan, yaitu namanya Infinite ya Kak ya? Betul banget, Infinite Community. Infinite Community. Jadi teman-teman bisa cari aja mungkin di Instagram sekarang. Ada Instagramnya infinitecommunity.id namanya. Infinitecommunity.id. Ada channel YouTube atau apa? Channel YouTube kita lagi mau ke arah situ kalau khusus untuk Infinite Community. Kalau gereja lokal memang sudah ada. Oh, gereja lokal sudah ada. Dengar-dengar punya podcast juga sih sekarang Infinite ya? Iya, betul. Ya, kita sedang memulai itu juga. Instagram dikit lah. Betul, gitu. betul. Ya, jadi Kak Dika ini teman kita ya, rekan sepelayanan kita, cuma beliau punya komunitas sendiri namanya Infinite. Nah, Kak, Infinite ini berdiri tuh mulai kapan sih, Kak? Awal mula berdirinya tahun kapan ya? Jadi Infinite ini ada dulu itu di Jakarta Utara yang pertama kali. Jauh sekali dong ya. Jauh banget. Utara tuh. Ini kita di selatan nih. Pusat apa selatan? Pusat sih kebetulan. Jadi kita coba utara kayaknya belakang. Gue juga ngerti sebelah mana nih bokeh. Oke, Tapi oke, parahnya oke. gini, ya dulu gue tinggal di selatan, terus gereja lokal di Jakarta Utara. Terus kebetulan waktu itu youth di gereja lokal lagi vakum. Dan gue sama Audrey waktu itu kita punya hati untuk membangkitkan kembali gereja lokal kita, khususnya kepemudaan. Cuma kita mikir kalau misalnya kita pakai nama Infinite Youth, rata-rata gereja-gereja sebelah juga udah ada pemuda bro. Jadi kita berpikir gimana caranya supaya kita bisa menjangkau banyak orang tanpa harus memaksakan mereka jadi jemaat kita. Makanya kita bentuklah komunitas gitu pada saat itu di Jakarta Utara. Nah, tahunnya adalah tahun 2016. Oh, 2016. Kalau nggak salah waktu itu saya masih imut-imut ya. Sekarang juga masih, Pak. Itu masih belum berewokan lah. Iya sih. Iya, mungkin William masih digendong waktu itu 2016 ya. Berarti kira-kira tahun 2016 sekarang udah sekitar 4 tahun. 4 tahun betul. Tanggal 27 Juli ini kita ulang tahun keempat. Ulang tahun. Siap. Wah, puji Tuhan, bagaimana setia Tuhan memelihara ya Pak? Yes, betul banget. Komunitas itu. Nah, kalau tadi Kak Dika udah cerita sedikit gitu ya mengenai sejarah berdirinya Infinite itu dari tahun 2016, kira-kira latar belakang nih kita pengen lebih tahu lebih dalam nih Kak mengenai bagaimana sih sejarah Infinite ini berdiri, latar belakangnya gitu, selain daripada youth tadi ya. Ya, betul, Kira-kira ada nggak sih kerinduan Kak Dika sampai apapun itu yang menggerakkan dari Kak Dika sendiri sebagai founder? Pastinya ada bro, karena gini nggak mungkin dong kita membuat suatu organisasi atau kita membuat sebuah apa sih namanya ya gerakan tanpa ada tujuan yang pasti gitu. Nah waktu itu tuh gua sama Audrey kebetulan kita sevisi, sepemahaman juga bahwa kita kepengen jadi berkat buat anak muda. Tunggu. Dari tadi kita dengar ada nama Audrey. Audrey itu siapa? Benar juga. Iya. Audrey itu siapa? Benar juga. Saya tahu Audrey itu penyanyi. Audrey. Iya, oke. Nanti tolong editor tampilin muka Audrey ya. Cari lagi pokoknya. Berkoordinasi sama narasumbernya ya. Oke. Boleh lah Kak Dika. Audrey itu siapa? Ya Audrey adalah sosok Jeng. wanita. Oh iya, sosok wanita ya. Audrey. Enggak tahu ya, itu cukup feminis ya soalnya namanya. Iya betul. Yang yaitu sosok wanita yang gua percaya Tuhan pilihkan dan Tuhan pertemukan dengan gua dan dipersiapkan jadi pasangan hidup buat gua. Ada yang berbeda di sebuah tangan Dika. Saya selama berteman saya nggak melihat sesuatu yang berbeda. Apakah itu bentuk Audrey di tangannya Dika? Coba bisa, kalau saya tangan kanan jelas. Tanda sah. Kalau ini? Kalau gua masih tangan kiri nih bro. Oh, Jadi saya belum ada. itu dari tadi ya. Iya, Jadi Audrey ini sekarang sudah jadi statusnya sebagai tunangan. Tunangan. Jadi Kak Audrey ini Luar biasa loh guys. Semua yang nonton, anak muda belum menikah, membangun komunitas, anak muda juga. Iya. Dan itu perlu menjaga hati sekali ya. Banget bro. Gua kan juga ngerti ya. Dulu kan seperti apa ya? Sebelumnya kan gitu. Masih dalam kondisi single lah istilahnya. Maksudnya belum married. Iya, sebelum married saya juga posisinya bukan single double. Saya tahu aja bro. Iya. Jadi
jadi permulaan ini berat juga ya bro ya, membangun komunitas. Posisi brother juga single ya, walaupun pacaran kan, tapi tetap harus bisa menjaga hati di tengah-tengah anak muda, apalagi posisinya brother juga masih muda dan belum nikah. Betul banget. Untuk jaga seperti itu kan bahasa kasarnya punya adik-adikan nih, ya kan, adik-adik rohani. Tapi adik-adik rohani ini kan kadang bisa memancing kita juga ke suatu hal yang berdampak tidak baik Negatif ya, gitu betul, ya. betul. Ya, kalau menurut Dika sendiri gimana untuk menjaga dari latar belakang sampai menjaga hati itu gimana tuh prosesnya sampai saat hari ini kan sebentar lagi mau menikah. Yap. Bisa dijelaskan kepada keluarga Kana yang menyaksikan video ini. Siap. Ya sebenarnya memang berat banget gitu ya. Kita sebagai anak muda yang dipercayakan sebuah tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kecil, Ya. dan sederhana sebenarnya. Karena kita dituntut untuk mementor orang-orang yang masih muda juga, Yes. gitu. Sehingga mau nggak mau mereka akan melihat sebuah teladan dari kehidupan gua. Yes. Dan ditambah lagi bahwa ini tuh kita nggak cuma melayani satu gender tertentu gitu loh. Artinya ya laki dan perempuan kita layani sama-sama dengan adil lah istilahnya ya, tanpa ada hal-hal lain di luar itu gitu kan. Terus gimana caranya supaya gue bisa tetap menjaga hati gue tetap setia melayani? Tentunya gue sama Audrey kita komit bahwa Dri, kalau misalnya ada adik rohani kita yang cewek mau sharing sama lu ya gitu. Kalau ada adik rohani yang cowok mau sharing sama gue ya gitu. Jadi kita betul-betul sepakat di awal gitu. Walaupun kadang juga ada yang kayak adik-adik kita yang cewek-cewek kadang tanya ke Dika, tolong dong gimana dan seterusnya. Kalau memang itu masih sebatas istilahnya apa ya, bukan sesuatu yang dalam banget, kita mungkin masih bisa bantu respon, tetapi Audrey juga mengetahui. Demikian juga dengan Audrey juga kadang juga ada teman-teman cowok yang mungkin karena kadang gua juga responnya agak lama, kadang mereka langsung ke Audrey dan Audrey juga bilang sama gua gitu, Dik ini ada anak yang sharing nih, tapi rahasianya antara kita berdua gitu. Jadi kita sama-sama tahu, cuma kita menyampaikan ke anak-anaknya ya sesuai dengan apa yang kita sudah alami juga gitu. Ya. Jadi sebelum ini ada satu pertanyaan buat Dika sendiri. Sebelum membangun komunitas ini, pasti kan punya latar belakang kehidupan yang benar-benar akhirnya memacu sekali gitu, karena saya percaya nggak mungkin semua orang langsung tiba-tiba mau membangun komunitas seperti itu. Pasti ada latar belakang atau ada hal yang benar-benar mungkin pengalaman pribadi brother sendiri yang mengalami bagaimana kehidupan di masa-masa dulu. Bisa diceritakan boleh singkat. Banget. Ya memang ini sebuah cerita andalan sebenarnya. Cerita andalan yang mana ya gue percaya gue mengalami itu di masa lalu gue sebagai alat Tuhan supaya gue punya kesaksian lah istilahnya seperti itu. Karena dulu waktu gue habis lulus SMA gitu, ada rencana buat kuliah tapi ternyata orang tua kesulitan dana untuk membiayai kuliah sehingga gue harus kerja waktu itu. Nah kerjaan gue waktu itu adalah kebetulan gue masuk ke agensi modeling waktu itu. Wow. Tapi dulu gue gak kayak Jelas gitu. ya, dia modelnya jelas. Nah kalau kita model kiri kan. Bro, kalau misalnya lu dua tahu ya, gue dulu nggak kayak gini gitu. Maksudnya Okay. sekarang ya puji Tuhan kasih perubahan lah secara penampilan gitu ya, masih bisa dandan gitu kan. Dulu itu sama sekali, lu tahu gue punya kacamata min 13 men. Wow, min 13. Min 13 tebel banget dan gue sering dibully sama teman-teman gue waktu dulu. Ya bolor lah dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian waktu gue ngelamar ke satu agensi, itu posisinya gue masih pakai kacamata tebel, rambut gue masih belek ke samping gak jelas, kulit gue masih dalam tanda kutip gelap banget, terus badan gue juga kurus waktu itu. Tapi herannya, itu orang terima gue jadi modelnya. Wah. Itu lucu banget sih. Gue melamar sebagai model dengan kondisi yang buruk lah dalam tanda kutip. Tapi ternyata dia terima, dan bahkan lebih daripada itu dia terima gue. Padahal dia bilang gini, Dika mau nggak setelah dia dengar cerita gue ya, Dika mau nggak kamu jadi anak angkat saya gitu. Dia punya beberapa banyak anak angkat lah ya, yang dibiayai dan sebagainya gitu kan, bersama keluarga mereka gitu. Tapi ternyata as time goes by itu gue semakin tahu bahwa ternyata pekerjaan dia itu bukan di modeling itu, tapi dia adalah seorang paranormal loh. Wow. Iya, seriusan. Seorang dukun. Singkat cerita gue diangkat menjadi anak daripada seorang paranormal waktu itu. Dan waktu gue mau keluar dari tempat dia ngelarang bisa-bisan. Dia bilang, kalau misalnya kamu berani keluar dari tempat ini, kamu harus bayar semua yang gue kasih dulu. Bayangin, kita datang buat kerja, buat cari uang, malah
mau keluar nggak bisa, harus kebalikin semua yang dia kasih gitu kan. Ada timbal balik. Iya betul, ada timbal balik. Nah akhirnya gue waktu itu bertahan sampai kurang lebih 1,5 tahun. Nah yang kedua kalinya gue minta untuk keluar dari tempat dia, tiba-tiba dia itu pegang boneka voodoo bro. Wow. Iya, sambil kayak ngancem kalau misalnya lu macem-macem, lu tau akibatnya apa. Itu bikin gua kayak semakin jiper dan ketakutan. Kayak santet gitu ya? Iya betul, dia memang kerja itu tukang nyantet di depan mata gua, dia nyantet orang gitu loh. Jadi iya, terus itu nyantet ayam apa nyantet? kalau nyantet babi mah enak bro. Ngenalin gua ke hamba Tuhan yang lain, ke temen dia gitu kan. Kalau itu gua lagi desperate banget, nggak tahu mau seperti apa. Akhirnya hamba Tuhan yang pertama ketemu sama gua ngenalin ke rekan hamba Tuhannya yang lainnya. Lalu kemudian gue datang ke rumahnya, terus cuma 10 menit ngobrol, kurang lebih 10 menit ngobrol, tiba-tiba si Oma ini, hamba Tuhan yang kedua itu, kita panggil namanya Oma, bilang gini, Dika saya mau berdoa buat kamu gitu. Akhirnya saya berdoa, didoakan sama Oma itu. Ketika Oma itu doakan saya, nggak tahu kenapa, kok saya bingung gitu loh, kayak dia tuh ngerti semua tentang kehidupan gue dari gue zaman kecil sampai hari itu gue didoain. Oh. Ngerti detail. Nah singkat cerita gue tanya sama Oma itu. Tapi pernah cerita sama Oma? Belum, sama saya baru pertama kali ketemu hari itu. 10 menit ngobrol dan Om Pendeta ini pun belum pernah ketemu sama Oma ini 1 tahun lamanya. Jadi benar-benar kayak kita dipertemukan tanpa tanpa agenda lah sebenarnya, gitu kan. Nah akhirnya si Oma ini ngedoain gue dan dia ngerti semua tentang kehidupan gue dari gue kecil sampai hari itu gue didoain. Dan herannya gini, gue tanya sama Oma, kok Oma bisa tahu tentang kehidupan saya gitu. Termasuk gue meninggal nyokap gue, termasuk kehidupan kenakalan remaja gue, dia detail banget dia ngerti. Padahal gue gak pernah cerita gitu. Akhirnya Oma itu bilang gini, iya Dika, soalnya waktu saya doakan kamu, saya ngelihat kayak ngeliat film tentang kehidupan kamu dari kamu kecil sampai kamu besar. Terus gue sempat kayak bingung loh, kok bisa sih? Kalau papi angkat gue, mungkin gue masih kayak percaya gitu loh, karena dia dukun, jadi ngerti banyak hal gitu kan. Kok ini orang, gue nggak ngerti dia siapa, kok dia bisa tahu semuanya dan dia bilang Yesus yang ngasih tahu gitu loh. Malah bahasa kasarnya ini pendeta lebih dukun gitu. Ini orang lebih sakti gue pikir gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gue kayak tanya lagi sama Oma, karena kebetulan waktu didoain sama dia, ulu hati gue itu kayak rasa sakit dan gue teriak kenceng banget gitu karena nggak tahan, sakit banget. Lalu Oma itu bilang, gue tanya sama Oma itu, Oma kenapa tadi kok ulu hati saya sakit waktu didoakan gitu? Oma itu bilang, iya di ulu hati kamu itu ada cincin katanya. Yang mengikat kamu katanya, kamu nggak akan bisa lepas dari cincin itu. Tapi lo sendiri tahu itu ada cincin di nggak dalam? ngerti gitu. Baru tahu saat diceritain ini ya? Baru tahu waktu diceritain itu, terus akhirnya kayak Oma itu bilang lah bahwa dia ngikat kamu, mau jadi ikat kamu tumbal, dia bilang seperti itu. Tapi puji Tuhan kamu sudah lepas hari ini, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, orang yang ngikat kamu, dia itu modelnya pendek-pendek, sukunya, terus kemudian suka pakai belangkon, suka pakai kemeja lengan panjang sama celana cungklang ya. Terus saya bilang, iya Oma, kok Oma tahu sih? Itu bokap angkat gua. Terus Oma itu bilang gini, iya soalnya waktu saya doakan kamu, roh orang itu udah di pintu katanya. Itu tuh kayak, kok bisa seperti ini gitu loh kejadiannya, kayak wow gitu. Sampai sebegitu saktinya si roh bokap angkat gue itu datang karena di sini ada rohnya nggak? aman. Ini aman. Ini jadi cerita. Takutnya ada misteri debat pintu ya. Cerita. Oke, nanti gitu ya. editor tolong ditulis temanya Dika Perhenti Santet. Oke, lanjut. Nah, abis itu kayak gue bilang sama Oma itu, kok Oma tahu gitu? Terus dia bilang, iya soalnya orangnya ada di pintu gitu. Dia nggak terima kalau seperti ini kan, didoakan lah istilahnya gitu. Dan dari situ gue kayak semakin penasaran sama si Oma ini, kenapa bisa seperti itu. Akhirnya singkat cerita, mulai hari itu gue putus hubungan sama bokap angkat gue. Sama sekali gue lepas kontaknya, waktu itu kan zaman BBM-an tuh. Gue delete kontaknya, Facebooknya gue delete, semua gue delete pokoknya. Jadi kabur. Iya, gue kaburan, kabur. Termasuk kabur dari kos-kosan lama gue waktu di kuliah di Jogja waktu itu. Karena dia tahu di mana tempat gue tinggal kan. Nah akhirnya gue mulai besoknya tuh kontekan terus sama si Oma ini, minta didoain lah, minta firman dan seterusnya. Sampai singkat cerita gue dibaptis. Gitu. Artinya di situ 2012. Iya 2012 gue dibaptis sama Yesus. Dan disitulah kayak gue punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa gitu loh. Karena kayak apa ya, kayak Tuhan betul-betul secara nyata nyelamatin gue dari kehidupan gue yang hampir mati dalam tanda kutip ya, jadi tumbal. Terus kemudian diselamatkan oleh anugerah gitu loh. Dan disitu yang kayak membuat gue semakin sadar bahwa oh iya, ternyata gue punya Tuhan yang hebat gitu loh dalam kehidupan gue.
gitu. Dan di situ gue mulai belajar firman Tuhan sampai kira panggilan Tuhan dan kehidupan gue semakin nyata untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan 2 tahun setelah gue putus hubungan sama si bokap gue, ternyata dia meninggal bro. Dia meninggal karena kanker paru-paru. Itu masih usia sangat muda dan gue nggak ngerti apakah jangan-jangan waktu itu seharusnya gue yang mati jadi tumbal. Tapi karena Tuhan udah lepasin gue, mungkin ke orang itu, baru gue juga nggak ngerti ya. Tapi ini perkara roh lah ya, tapi yang lebih kuat gitu. Betul. Tapi yang gue heranin adalah kok Tuhan mau nyelamatin gue gitu loh intinya. Dan ternyata di situ gue semakin sadar bahwa ketika Tuhan menyelamatkan ketika Tuhan mengizinkan gue untuk masuk pada situasi yang tidak enak pada saat itu, ternyata itu merupakan sebuah cara Tuhan untuk hari ini gue bisa ngeliat bahwa oh iya, dulu gue punya pengalaman yang buruk, tapi hari ini gue diangkat sama Tuhan. Gitu. Dan itu yang membuat gue terinspirasi untuk kayak kepengen ngebagiin cerita gue sama banyak orang, khususnya anak-anak muda gitu loh. Karena ya gue tau waktu itu gue masih dalam kondisi sangat muda, ya punya ambisi dan cita-cita gitu kan, tapi ternyata salah jalan waktu itu gitu. Dan niat gue adalah gimana caranya supaya cerita gue ini jadi inspirasi buat teman-teman semua. Makanya kebetulan komunitas ini supaya ada kayak hubungan yang lebih dekat untuk gue bisa cerita tentang kehidupan gue dan pengalaman gue dengan Tuhan. Dari situ. Jadi sedikit ini ya buat keluarga Kana yang menyaksikan ini, salah satu hal yang harus kita pelajari saat ini, roh yang ada dalam kita lebih kuat ya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Terus gimana perjalanannya semasa masuk membuka komunitas ini? Kan pasti ada fase-fase di mana kita berpikir, aduh capek ya gua, harus bahasa kasarnya gini, karena tidak mudah loh kita merubah generasi muda untuk sungguh-sungguh benar-benar ikut Tuhan ya. Karena presentasinya pun jelas lebih banyak yang mau lebih senang-senang ketimbang untuk masuk lebih dalam lagi, lebih deep lagi untuk mencari Tuhan. Kira-kira Dika bisa sharing? Ya itu berat banget emang. Bahkan pertama kali kita bikin komunitas, jujur aja waktu itu tuh gue baru resign dari kantor gue yang lama. Dalam tanda kutip kayak secara finansial lagi goncang, tapi malah kayak Tuhan teguhkan untuk membuat komunitas. Dan otomatis itu menjadi kayak beban pikiran tersendiri gitu loh. Tapi gue kembali kepada visi misi awal kenapa gue mau bikin komunitas. Dan akhirnya kayak Tuhan menguatkan gue, tenangnya jalan aja gitu. Toh juga kalau kita lihat Laut Teberau terbelah jadi 2 ketika orang Israel mau jalan gitu loh. Mujizat terjadi ketika kita mau melangkah. Akhirnya waktu itu gue beraniin diri untuk melangkah sekalipun gak ada biaya sama sekali. Tapi puji Tuhan topang. Tuhan topang, terus juga gue ngeliat anak-anak muda kayak belum tentu semuanya mau nurut sama apa yang kita omongin gitu kan. Tapi disitulah gue berpikir bahwa gimana caranya supaya mereka mau dengar firman Tuhan gitu. Terus gue konsultasi sama maminya Audrey, kebetulan maminya Audrey kan gembala, mentor gue lah istilahnya. Gue sharing sama beliau, lalu kemudian beliau bilang bahwa Dika, jiwa itu milik Tuhan. Dia bilang gitu, kamu nggak punya kuasa untuk merubah jiwa-jiwa tersebut, Tuhan yang punya kuasa. Yang penting kamu menyampaikannya benar, kamu tunjukkan kehidupan kamu benar, mereka akan ikut. Dia bilang gitu. Akhirnya dari situlah gue berpikir bahwa oh ya, gue nggak akan mungkin mengubah mereka dengan kata-kata gue doang mungkin gitu, tapi dengan value, dengan kehidupan gue akan bisa mentransferkan lah setiap nilai-nilai yang baik buat mereka, dan itu yang sampai hari ini gue lakukan gitu. Mungkin kalau misalnya gue jujur, lu bertobat dong, lu gak usah ngerokok dong, dan seterusnya. Mungkin sulit gitu loh, sehari 2 hari secara temporary mereka akan berubah, tapi belum tentu mereka akan berubah selama-lamanya gitu loh gitu. Tapi ketika gue mencoba untuk menjadi teladan buat mereka, harapannya mereka bisa ngeliat, oh ya ini pemimpin gue, ya dia juga ada kelemahan, tapi dia tahu gimana caranya mengelola kelemahannya. Dia juga ada pergumulan, tapi dia tahu gimana caranya untuk dia bisa mengalami pembaharuan dalam pola pikirnya sehingga pergumulan itu bisa diselesaikan. Jadi dalam semua itu Roh Kudus yang berkarya ya. True, betul. Karena perubahan juga karena kuasa Roh Kudus kan. Iya, betul. Kita punya kuasa. Buat semua keluarga Kana yang nonton YouTube ini, Timotius berkata ya, jangan seorang pun menganggap kaum muda ya. Betul. Malah anak muda itu harus jangan merendahkan seorang karena muda, tapi orang muda itu bisa jadi teladan ya. Betul. Dan dari teladan kita lah banyak orang bisa mengenal Kristus. Yes. Ya. Iya, jadi dalam perjalanannya membangun komunitas ini memang gampang-gampang susah ya. Yeah. Karena memang ya itu tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan dari ibu calon mertua ya, yang bilang bahwa jiwa itu memang punya Kristus ya. Kita nggak bisa memaksa. Kita harus belajar taat ya dalam perkara-perkara sekecil apapun hal itu yang Tuhan percayakan ya, kita harus tetap taat karena tidak ada perkara besar tanpa adanya perkara kecil. Dan itu dalam step by stepnya itu pasti ada tantangan ya. Banyak. Tantangan yang paling berat itu apa dalam membangun komunitas ini?
pasti kan ya kita lihat banyak anak muda sekarang masih hidup seperti rokok, seks bebas dan segala macam. Dan untuk membuat mereka itu berubah itu kan pasti tantangan terberat itu mau nggak mau diambil atau diembankan kepada seorang sosok Dika sendiri. Nah Dika sendiri untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Iya, awalnya itu gue sempet kayak stres berat menghadapi anak-anak yang dinasehati, dia bilang iya, tapi ternyata di belakang dia melakukan lagi gitu loh. Iya. Itu sempat stres berat asli. Tapi sekali lagi Ada tapi kayak gitu ya? ada banyak. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kirim Audrey gitu loh. Dia kebetulan belajar psikologi dan banyak hal lah ya istilahnya ya. Dan gue sering sama Audrey, jadi gimana sih gue bisa ngadepin mereka gitu. Kak, dia kasih saran banyak, Kak kamu harusnya gini dan seterusnya. Akhirnya kayak gue ngerti, oh ternyata treatment orang ini ternyata gue itu nggak bisa men-treatment satu orang sama dengan orang lain gitu loh. Gitu. Jadi Artinya setiap orang beda-beda. iya, setiap orang beda-beda gitu dan itu yang akhirnya membuat gue semakin kayak legaan dikit sekalipun gue ngeliat itu sebuah tantangan yang besar gitu. Dan gue juga mencoba untuk tidak menyalahkan diri sendiri ketika ternyata murid-murid gue tidak seperti apa yang gue ekspektasikan gitu. Walaupun gue punya harapan nih dia harus seperti ini gitu loh, tapi kita juga nggak bisa maksa-maksa kecuali dia 24 jam bareng sama kita gitu kan. Tapi kan kita paling ketemu berapa minggu sekali atau berapa jam, dalam sekali pertemuan kita paling cuma berapa jam doang gitu. Selebihnya dia di luar gitu loh. Nah, Yang penting di luarnya ini kita nggak tahu ya. betul, di luar nggak tahu kita seperti apa dia kan. Yang penting pada saat ketemu sama kita kasih value buat dia gitu. Gitu. Iya. Itu yang akhirnya gue yang membuat kayak gue semakin lega gitu loh. Jadi nggak terlalu menjadi beban pikiran yang sangat besar dan berat buat gue. Iya. Oke, jadi komunitas ada di latar belakangi dengan perubahan hidup yang Kak Dika sendiri alami, terus sekarang fokus pada Kak Dika boleh di dalam kasih karunia Allah boleh melihat ya jiwa-jiwa muda ini juga butuh Roh Kudus ya, butuh Kristus gitu. Dan sampai hari ini untuk keluarga Kana FYI gitu ya, for your information gitu ya, Infinite ini termasuk komunitas yang terbilang mungkin besar dan sukses gitu ya, dimana sudah ada berapa cabang Kak kira-kira? Kalau cabangnya 7 atau 8 ya? 7 atau 8. Seperti lagu dari utara. Iya, dari utara ke selatan gitu ya, baru sampai ke timur gitu ya. Ya, nah kira-kira sebagai leader gitu ya, sekarang sebagai leader dan juga sebagai hamba Tuhan gitu ya, kira-kira visi, misi, dan tujuan Kakak gitu, visi misi ke depan atau visi misi dari komunitas Infinite itu sendiri apa sih Kak? Ya, visi misi kita sebenarnya kita simpelkan menjadi upgrade and spread, membagikan buat banyak orang juga. Nah, jadi untuk jadi berkat yes, ya. betul. Sebagai orang Kristen untuk bisa profesional ya di bidang-bidang sekuler dan apapun, menunjukkan nilai-nilai kekristenan ya, di bidang-bidang Tapi sekuler. bro, gue mau nanya, dalam pelayanan lu di Infinite ini ada nggak sih jiwa-jiwa yang udahlah gue malas ikut komunitas lagi, gue cabut lah gitu? Karena kan biasanya anak muda tuh awal-awalnya aja nih ngebakar, lama-lama down gitu. Ada nggak sih hal yang gitu, dan tindakan lo sendiri apa gitu, action lo sendiri melihat anak ini kayaknya udah nggak bisa dibilangin atau mungkin udah nggak bisa diarahin. Dari lo pribadi bagaimana bersama dengan Audrey ya dalam komunitas ini? Ya, kalau banyak ketungannya banyak sih. Banyak teman-teman yang mungkin sudah mulai down, bahkan leader-leaders pun banyak juga yang mungkin rohnya sudah mulai turun ya. Karena ya dalam satu sisi itu sebuah tanggung jawab buat gue juga sebagai seorang pemimpin untuk terus membakar hati para leader-leader yang ada gitu kan. Dan kadang juga gue merasa bahwa itu tadi selain lihat anak-anaknya, tantangan terberat gue adalah untuk gue bisa membakar hati teman-teman untuk melayani sama-sama. Itu kadang juga menjadi pergumulan buat kehidupan gue juga gitu. Tapi gimana caranya supaya itu semua bisa terantisipasi atau bisa terselesaikan adalah akhirnya kita berpikir bahwa gini, gue nggak akan lebih gue nggak mau punya ekspektasi yang lebih lah sama kehidupan seseorang. Karena ketika gue punya ekspektasi yang lebih, itu yang akhirnya bikin gue kecewa gitu loh. Yeah. Gitu. Kalau gue berharap sesuatu lebih, akhirnya ntar gue kecewa. Akhirnya gue nggak terlalu berharap, tapi gue punya goal atas masing-masing individu yang ada di komunitas gitu. Gue kepengen nih orang nantinya bakal jadi orang yang seperti ini. Tapi gue nggak ngubah goalnya, gue mengubah metodenya, pendekatannya sama dia seperti apa gitu. Ketika nantinya dia ada kesulitan, walaupun tadi dia kabur misalnya, ada kesulitan, oh ya gue mesti siap bahwa someday dia bakal balik sama gue dan gue harus terima dia apa adanya.
gitu. Walaupun mungkin awal-awalnya kayak waktu dia kabur nggak bisa dibilangin, itu bikin sesak ya. Tapi kembali lagi kepada kasih Kristus yang mengampuni gua. Setiap kali gua salah, demikian juga gua juga harus mengampuni mereka sekalipun mereka salah gitu. Dan ketika mereka kembali, gua harus terima mereka apa adanya gitu. Jadi betul-betul kita kepengen menghidupi value-value yang Infinite itu miliki. Yang pertama ada acceptance, kita mau menerima seseorang apa adanya. Yang kedua adalah authentic, apa adanya, asli. Yang ketiga adalah learning, ya kita terima kamu apa adanya, kamu juga bisa berlaku apa adanya, tapi jangan lupa untuk learning, untuk belajar gitu. Sayang itu yang keempat adalah bright itu ngomong tentang atmosfer. Ketika kita ketemu, kita mesti ceria gitu. Ya oke lah, kalian punya masalah, ntar kita sama-sama selesaikan, tapi seenggaknya kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, cuman ini ada tantangan juga ya. Tadi kan Dika bilang yang pertama tadi apa, brother? Acceptance. Ya, penerimaan. Betul. Lalu dia berlaku padanya, autentik ya. Dan yang ketiga ini kadang yang susah ya. Iya, learning. Ya, learning. Karena orang banyak mau diterima tapi nggak mau belajar. Betul gitu. banget, betul banget. Karena ya nggak bisa mungkin, kita pun dulu, saya pun muda aja begitu. Kita maunya diterima tapi kita untuk belajar. Bahkan belajar menerima pun belum tentu gitu. Karena kan banyak orang pengen diterima tapi dia nggak bisa menerima sekitarnya. Bahkan mungkin belum bisa menerima karakter leadernya atau apa, kan mungkin ada hal-hal seperti itu. Dan itu sebuah tantangan berat juga ya buat seorang Dika, yang dimana Dika juga bahasanya begini, Dika sendiri pasti punya emosi tersendiri kan di dalam dirinya. Aduh, ini anak kok susah banget mau gue gatak nih gitu kan. Dia maunya diterima tapi nggak mau diajar gitu. Nah, nggak mau belajar juga. Nah, untuk hal-hal demikian tuh Dika sendiri gimana untuk menyikapinya? Iya, karena kita sama Audrey memang kita sepakat bahwa we have to kayak membuat space untuk orang-orang atau untuk teman-teman berbuat kesalahan misalnya gitu. Space ya, artinya kita memberi ruang untuk mereka ngelakuin apa yang mereka mau sampai akhirnya mereka tahu bahwa mereka salah, mereka datang sama kita, barulah di situ kita punya momen yang pas untuk menasihati dia, mengajar dia gitu. Karena kalau misalnya dia belum apa-apa terus bilang, jangan, akhirnya mereka kayak mental sendiri gitu loh. Akhirnya gue sama Audrey sepakat bahwa oke lah, kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi posisi kita sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader, kita harus siap kalau mereka jatuh, kita harus terima mereka lagi gitu loh. Jadi itu yang paling kita perlu persiapkan gitu. Ya memang dalam proses belajar itu kan gak gampang, belajar tuh gak langsung jadi bener gitu kan. Ada kesalahan-kesalahan yang, tapi dari kesalahan itu mereka akan belajar gitu lah. Seperti itu. Berarti tetap dasar penggerak komunitas ini tuh Injil Kristus itu sendiri ya? Yes, harus. Karena Injil sebagaimana kita berdosa, kasih karunia yang menerima kita kan gitu ya. Di dalam penerimaan itu kita berubah, belajar untuk yang merubah diri kita gitu ya, meninggalkan perilaku lama dan kedagingan. Ya oke, paham. Baiklah, bagaimana? Berarti kesalahan itu dipakai untuk pembelajaran ya, secara tidak langsung ya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan menjadi pembelajaran juga buat Dika sendiri. Bagaimana untuk masuk ke mereka, untuk membuat mereka berubah ya gitu. Tapi kalau ada nggak sih anak-anak yang udah dikasih tahu, tapi ujung-ujungnya tetap melakukan kesalahan yang sama? Iya, ada juga lah pasti. Ada juga yang pasti. Tapi ya itulah peranan gua. Kadang susah juga ya, kayak gini loh. Tuhan kasih visi sama kita, Tuhan kasih DNA untuk komunitas dengan nilai-nilai yang ada, contohnya penerimaan misalnya. Tapi kita juga gimana ya? Kita juga harus dipaksa untuk mau menerima gitu loh. Kadang kita nggak mau menerima sebenarnya. Ini orang udah nggak bener, udah diingetin salah terus udah jatuh minta tolongnya gue lagi gitu kan. Karena kan itu kan kayak gemes banget gitu. Tapi kembali lagi kepada nilai yang Tuhan taruhkan dalam komunitas ini, yaitu penerimaan. Ya mau nggak mau gue harus terima dia padanya lagi gitu. Gitu. Jadi ya walaupun dia kayak nyebelin banget, ya udahlah. Kita kasih hati untuk kita terus mau memuridkan dia gitu. Dan percaya gini loh, waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik lah, itu pasti. Mungkin tahun ini belum jadi tahun perubahan besar buat orang itu, tapi kita nggak tahu 2, 3, atau 4 tahun ke depan dia akan jadi seperti apa gitu. Makanya gue juga punya prinsip, gue nggak akan pernah mau menganggap rendah siapapun orang-orang yang join di komunitas. Sekalipun mungkin dia buruk banget, tapi gue nggak bisa kayak underestimate orang itu, bahwa orang itu adalah orang yang buruk gitu. Ya gue juga berkaca dari diri gue sendiri bahwa dulu gue orang yang najis gitu istilahnya. Tapi ternyata tuh bisa kok bahkan seturut waktu Tuhan gitu loh. Gitu. Yang penting bagian kita sebagai seorang pemimpin adalah kita mementor mereka, kita ngasih tahu yang benar seperti apa, dan kita pun jadi teladan buat mereka. Wow. Gitu. Berarti pelajaran pembelajaran hari ini
seburuk apapun seseorang, kita nggak boleh menganggap rendah seseorang Ya, itu. betul, Dan karena- bahkan kita nggak boleh meng-reject ya, bukan Ya. nggak boleh mereject mereka ya, karena satu orang itu aja jiwa buat surga ya. Iya, iya. Ya kalau sampai orang itu kita buang atau kita jauhi, yang ada jadi kita merasa bersalah juga nantinya. Pasti. Karena Kristus mengasihi mereka ya. Iya betul. Siapakah kita gitu loh, kita menolak mereka gitu. Setiap pribadi unik di mata Tuhan kan. Imago Dei-nya Allah gitu ya. Ada gambar dan rupa Allah. Dan saya percaya juga semua orang bisa berubah Ya, di dalam. sesuai dengan tahapan yang mereka alami ya dalam hidup mereka. Ya. Kadang itu dikembalikan lagi kepada pribadi. Ada yang mau berubah, ada yang tidak mau berubah. Tapi dari kitanya jangan sampai kita reject ya. Yes. Jadi buat keluarga karena yang menyaksikan program ini, satu pesan yang luar biasa hari ini, apapun kesal orang, apapun yang seburuk apapun orang memiliki karakter, dengar baik, kita nggak boleh mereject. Yes. Karena dulu kita juga mungkin sama seperti orang tersebut. Ya, betul. Jadi kita nggak ada hak untuk mereject. Karena Tuhan aja nggak mereject kita ya nggak bos? Iya betul. Iya, mungkin Dika bisa sedikit menyampaikan pesan-pesan buat keluarga Kana yang lagi menyaksikan ini, biar menjadi sebuah motivasi lah ya, inspirasi buat setiap anak-anak muda di luar sana. Mungkin ada yang sudah mulai berkomunitas, tapi mungkin mereka masih hatinya masih ya gimana kok komunitas gue beda ya, nggak seperti komunitas ini, kok leader gue beda ya, nggak seperti leader. Mungkin Dika boleh menyampaikan sesuatu biar menjadi berkat buat setiap keluarga Kana yang menyaksikan YouTube ini. Silakan. Oke, siap. Baik untuk setiap keluarga Kana yang menyaksikan tayangan ini, pesan yang saya pengen sampaikan buat keluarga Kana adalah terkadang memang kita diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa yang kelam dalam kehidupan kita, tetapi kita kadang juga nggak tahu tujuan Tuhan itu apa gitu dalam kehidupan kita, sampai nantinya kita sampai kepada titik di mana kita akan tahu tujuan Tuhan itu apa buat kita. Termasuk seperti saya tadi ceritakan sama Osinyo dan William bahwa dulu pun saya masuk dalam dunia perdukunan, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat gelap dan masa depan saya suram waktu itu. Tapi ternyata di situ Tuhan punya rencana yang indah. Itu bahkan lebih lagi dalam perjalanannya ternyata Tuhan mau taruhkan sebuah visi misi penggembalaan khususnya untuk komunitas dalam kehidupan saya pribadi. Dan ternyata dalamnya pun sangat banyak tantangan, banyak pergumulan, lalu kemudian juga gak gampang untuk kita bisa menerima orang lain sebenarnya. Tapi ternyata di situ kita belajar bahwa kadang Tuhan paksa kita, atau kadang Tuhan menempatkan kita di depan orang-orang yang memang layak untuk kita hakimi. Yang layak untuk kita hakimi, sebenarnya untuk belajar atau untuk menjadi sebuah pelajaran bahwa sekalipun mereka layak untuk dihakimi, tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi mereka gitu. Apalagi kalau masih kita lihat banyak anak-anak muda yang mungkin masih keluyuran kanan ke kiri lah, dan mungkin pergaulannya sangat buruk dan seterusnya, dan mereka memang seolah-olah kayak layak dihakimi gitu. Tapi sebenarnya itu merupakan sebuah pembelajaran buat kita bahwa bukan itu yang Tuhan mau gitu. Justru kita mau nggak diterima apa adanya mereka, dan kita mau menggandeng mereka, kita mau merangkul mereka, dan kita mau melihat perubahan hidup mereka walaupun sedikit demi sedikit gitu. Dan buat keluarga Kana, mungkin ada yang sudah berkeluarga, atau mungkin ada yang masih belum berkeluarga, atau punya teman-teman, atau mungkin juga sedang membangun sebuah komunitas sel dan seterusnya. Saya juga punya pesan bahwa sedikit apapun progres perubahan hidup dari seseorang, itu adalah sebuah perubahan. Mau sekecil apapun progresnya, itu sebuah perubahan, dan kita perlu apresiasi itu. Dan ketika orang diapresiasi, mereka akan merasa dirinya lebih diterima, dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan buat dia, dan dia akan berusaha untuk berubah lagi pastinya. Gitu. Dan lebih lagi, Tuhan mau pakai setiap kita untuk jadi alat-alatnya Tuhan itu. Semudah apapun kita, Tuhan punya kesempatan, dan kita juga punya kesempatan yang sama untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Jadi pembicaraan hari ini banyak banget ya. Will, jadi kita tuh diajar juga untuk belajar mengaccept and not reject ya. Tidak mereject gitu. Bagaimana memandang setiap pribadi itu penuh kasih, karena Tuhan pun mengasihi setiap pribadi yang menerima kita padanya Tuhan. Amin. Betul. Dan mungkin Willy ada tambah-tambahan Ada pesan-pesan sedikit. buat saya? nggak ada ya. Kak Adika ini mentor saya juga ya, secara pribadi saya ambil teladan gitu ya, banyak banget gitu ya. Saya juga pernah nginep di rumah Kak Dika, by the way gitu ya, informasi. Ini dikasih cas waktu itu gitu. Iya.
Tolong bagian itu disensor. Iya. Oke, persiapan udah berapa persen? Persiapan sudah ya rencana kan memang tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. 10 Oktober tinggal beberapa bulan lagi nih. Saya pikir di Hari Sumpah Pemuda. Oh jangan, itu ulang tahun kakak gue sebenarnya. Iya, ya tinggal ini sih apa namanya ya, kita butuh doa lah dari keluarga Kana khususnya yang menyaksikan tayangan ini supaya semuanya lancar gitu, karena kita lihat bahwa ini musim-musim pandemi ini memang banyak aturan ya. Banyak aturan, tapi ya semoga itu tidak menghalangi prosesi bahkan apa ya, siapa ya, kekhidmatan pemberkatan pernikahan nantinya lah, misalnya seperti itu. Amin. Semuanya lancar. Oke, kita doakan yang terbaik ya buat Amin. Dika Ya, sama calon istri, biar semua dia Ya. orang Batak ya calon istri ya. Orang Batak. Orang Batak. Oh iya, istri saya juga orang Batak. Iya. Orang Batak itu the best ya. Iya. Yang ini jangan lupa ditayangin, orang Batak itu the best. Ras. Oke, kita mau berdoa dulu buat Bro Dika. Kita Siap. tumpang tangan yuk. Pak William, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur hari ini boleh bersama-sama berjumpa dengan hamba-Mu. Amin. Dika Permana, Kau dengar hatinya, Kau tahu hatinya, Kau tahu kerinduannya. Kau yang memberkati hamba-Mu dalam setiap perencanaan, dalam Amin. setiap apapun yang ia rencanakan, baik di dalam pernikahannya maupun kehidupannya ke depan. Ya Yesus. Hamba serahkan hamba-Mu baik dalam pelayanan, baik di dalam persiapan pernikahannya, semuanya campur tangan Tuhan tersedia. Setiap keperluannya dicukupi Tuhan, dan Ya. setiap proses yang berjalan dibuat Tuhan baik. Yes. Dan hamba berdoa ada berkat Tuhan tercurah bagi hamba-Mu Amin. ini Amin. dalam pelayanannya, dalam pernikahannya, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan sertai senantiasa. Yes. Kemanapun hamba-Mu Amin, Yesus. melangkah, ada berkat Tuhan yang selalu tercurah, bahkan keluarganya dimanapun berada juga ditutup bungkus Amin. daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, buat keluarga Kana yang menyaksikan tayangan ini, kiranya obrolan singkat ini Ya, di boleh. program New Ngobrol Kana Jadi berkat ya. jadi berkat. Amin. Buat teman-teman yang kepo tentang komunitasnya Dika, nanti bisa lihat ada di bawah ya. Nah. Oh, nggak di bawah, di atas. Atau ada di Gua juga belakang. bisa. Iya. Siap. Di mana aja, tergantung kreator ya. Oke, kita mau pamit. Saya Sinyo. Saya William. Dan saya Dika. Kita pamit, kita jumpa lagi di acara New Ngobrol Kana episode selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati. Amin. God bless you. Dah. Yes.